Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi langsung saja kepada adik Asmuri yang konsisten selalu menyampaikan materi perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya bersama salah satu murid kecil dan cantik saya. Notabene anak ini pintar, makanya tolong kenalan dulu, Gisel. Oke. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gizel. Saya kelas 12 dari Usaha Layanan Pariwisata Sekolah SMK Cipta Karya. Oke, biasanya saya membawakan anak-anak hotel ya. Kali ini khusus dari pariwisata. Di sekolah kami ada jurusannya 2, hotel dan ULP, layan pariwisata ya Gisel ya. Namun di hotel itu memang ada boga dan kuliner itu termasuk hotel. Oke, Gisel, PKL sudah ya? Sudah. Berapa lama kemarin? Kemarin saya PKL sekitar 6 bulan. 3 bulannya saya berada di travel dan 3 bulannya lagi saya berada di museum. Travel 3 bulan, 3 bulan di museum. Nah, saya tanya tentang yang di travel dulu. Apa yang kamu lakukan atau yang kamu kerjakan ketika di travel PKL-nya? Jadi, selama 3 bulan saya di travel, saya kedapatan 2 divisi atau 2 departemen. Yang pertama, saya berada di divisi dokumen. Saya mempelajari tentang visa-visa, terutama untuk visa China dan juga visa Korea, visa Schengen, biasanya juga kayak gitu. Dan juga di divisi satu lagi yaitu divisi tour, saya mempelajari dan melihat rancangan-rancangan paket wisata yang terdapat di travel tersebut. Dan juga saya disuruh untuk mempersiapkan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh tour leader untuk ke suatu negara lain. Oke, seksi dokumen ya. Iya, Oke, selama 3 bulan. Nah, tentunya pengalaman tentang bagaimana menyusun ya dokumen sudah cukup dikuasai lah ya. Oke. Nah, ini sekarang saya tanya kepada Giza lagi tentang museum ya. Jadi 3 bulan di travel, 3 bulan di museum. Nah, tentunya pekerjaan kamu ada perbedaan. Jelas di sini ada perbedaan karena 3 bulannya saya di travel dan 3 bulannya lagi saya di museum. Jadi waktu di museum saya diberi 3 bulan. Dalam waktu 1 bulan pertama itu semua siswa diwajibkan untuk daring atau secara elektronik lewat handphone. Jadi kita mempelajari materi selama 1 bulan itu. Dan 2 bulannya lagi kita terjun ke dunia lapangannya, yaitu di Museum Fathahillah. Dan kami biasanya membawa rombongan tur dari domestik hingga ada juga yang membawa internasional. Oh iya. Oh, jadi untuk daring itu memang diwajibkan bagi seluruh anak PKL atau hanya ada case tertentu, misalkan kayak kemarin hujan atau enggak, atau memang diwajibkan begitu? Kalau yang kayak itu memang diwajibkan selama 1 bulan. Dikarenakan memang itu sudah kewajiban dan kita harus belajar materi full selama 1 bulan. Oh begitu ya. Oke. Nah, tadi Museum Fathahillah. Iya. Nah, di sana kan itu juga museum ternama ya. Iya, betul. Apa isi daripada museum dan juga tamunya datang dari mana saja? Oke, di sini saya akan menjelaskan isi dari Museum Fathahillah. Jadi biasanya untuk kami para anak sekolah, dan di sini saya bersama teman-teman saya dari SMK Cipta Karya ada 6 orang dan juga dari sekolah-sekolah lain cukup banyak juga Bapak. Itu sekitar 70 orangan juga. Oh banyak ya? Iya, lumayan banyak. Dan biasanya kita itu ditugaskan untuk membawa bersama PKL lanjutan. Jadi artinya apa tuh PKL lanjutan itu? Jadi untuk anak sekolah yang kelas 12, jika dia diputuskan oleh atasan, dia itu bisa lanjut untuk mengguiding, dia akan ditetapkan selama 1 bulan lagi. Jadi ditambah extend. Oh, extend ya. Ya, tahu.
Jadi untuk PKL lanjutan sebelumnya, setelah kita masuk ke musim Fathahillah, mereka yang mengajari kita Bapak. Jadi seniornya akan Iya, mengajari betul. yang baru masuk. Iya. Juniornya. Oke, lanjut. Nah biasanya kita disuruh untuk bawa rombongan tur bersama PKL lanjutan. Jadi kita satu dan PKL lanjutan satu. Jadi berdua. Namun jika kita sudah fasih dengan materi yang ada, itu kita bisa bawa sendiri Bapak. Oh, Kayak gitu. bisa ya. Iya. Bagus. Dan biasanya ada juga orang-orang sekolah lain, bahkan juga sekolah kita, sometimes kalau ditanya tentang satu koleksi atau beberapa koleksi oleh orang turis, itu kita akan menjawab dengan sangat jelas dan juga kita akan memperhatikan mereka agar mereka paham. Oke. Museum. Tentunya museum itu adalah tempat mengoleksi barang-barang kuno, barang-barang Iya, antik betul ya. Nah, oke. Isi di museum itu yang apakah kamu menguasai keseruan yang ada atau apa? Coba berikan contoh barang-barang yang ada di Museum Fathahillah tersebut. Oke, boleh. Untuk saya pribadi, saya cukup hafal dengan satu museum itu isi-isi dari koleksinya. Jadi museum Fathahillah itu terdapat 2 lantai. Biasanya di lantai bawah itu berisikan dengan lukisan-lukisan dan juga artefak-artefak kuno. Sedangkan kalau di lantai 2 itu biasanya berisikan dengan furnitur. Jadi barang-barang kayu gitu Bang. Oke. Lukisan kuno itu yang kamu dapatkan mulai dulu lukisan tahun berapa? Terus furniturnya itu dari kayu dan seperti apa gambaran untuk itu? Kalau untuk di lantai pertama itu ada lukisan Sultan Agung. Oh iya. Itu dibuatnya oleh S. Sujojono pada tahun 1974. Luar biasa. Itu tertua itu? Atau masih ada yang lebih tua lagi? Untuk itu sepertinya itu yang tertua karena dibangun pada tahun 1974 juga untuk Museum Fathahillah. Oh, adanya Museum Fathahillah sendiri dibangun 1974 juga. Iya, terbit itulah lukisan yang pertama kali oleh Sujono tadi ya. Nah, itu adalah ruangan pertama di dalam Museum Fathahillah. Oke. Sultan Agung. Oke, bagus. Oke, luar biasa. Kita sedikit beralih ke materi ya, Gisel ya. Boleh. Tentang ini karena kamu kan sudah kelas 3, tentunya juga sudah mau selesai ya. Sedikit saya ingin tanya ini, kalau tentang museum dan travel tadi dokumentasi udah bagus, museum sudah diberikan gambaran, makanya bagi siapa saja yang ingin ke Museum Fathahillah ya, sedikit tadi dicontohkan oleh Gisel isinya, lokasinya biar dikenalkan oleh lokasi Museum Fathahillah. Untuk lokasi Museum Fathahillah terletak di Jalan Taman Fathahillah, Jalan Pinang Sia nomor 1, Kota Tua West Jakarta atau Jakarta Barat. Oke. Lanjut ya Gisel ya. Tentang sekarang persiapan, karena kamu orang travel, makanya saya yang paling dominan itu saya ingin tahu tentang tour guide loh. Karena tadi saya lihat lagi uji praktek ya tadi ya. Tour guide-nya, tentang tour guide, sebenarnya tour guide itu yang perlu disiapkan apa saja untuk menjadi tour guide? Oke, jelas banget untuk menjadi tour guide itu yang pertama disiapkan harus percaya diri. Selain percaya diri, kita juga harus ada kemampuan untuk berkomunikasi atau biasa disebut dengan soft skill. Karena tanpa soft skill, kita tidak akan bisa melakukan segala situasi atau segala rancangan-rancangan yang akan kita lakukan di kedepannya. Maka dari itu, untuk menjadi seorang tour guide, kita harus mempersiapkan banyak hal. Itu yang pertama adalah soft skill. Lalu yang kedua itu jelas dalam kita sebagai tour guide membawa rombongan, kita harus mempersiapkan berkas-berkas. Apa saja berkasnya itu? Untuk berkas-berkasnya, biasanya seorang tour guide membawa name list atau passenger name list yang berisikan nama-nama penumpang atau rombongan-rombongannya yang dibawa, dan juga biasanya dalam name list itu berisikan type room atau tipe kamar yang akan mereka tinggali selama tur berlangsung. Itu Bapak.
Terus juga di situ ada gendernya juga, untuk ini adalah seorang pria dan ini adalah seorang wanita. Seperti itu. Jadi sudah dibeda-bedakan ya. Oke, sebagai tour guide ya, ketika itu dari penjemputan itu tentunya di bandara ya. Iya. Oke, dari bandara. Nah, untuk di bandara apa yang mesti disampaikan kepada para peserta dulu? Ketika pertama kali ketemu kan di bandara ya, apa yang mesti dilakukan oleh seorang tour guide? Biasanya seorang tour guide itu menyiapkan paging board. Oh, paging board. Iya, paging board itu bertujuan untuk biasanya berisikan welcome, terus juga Jakarta City Hall, misalkan mereka tibanya di Jakarta, terus juga berisikan nama grup tersebut. Oh, nama grupnya bukan karena belum ada name list, jadi baru nama grup saja ya. Untuk paging board Memudahkan untuk dalam penjemputannya. menjemputkan. Oh Ya. iya, oke. Lalu biasanya juga ada nama tour guide yang membawa. Misalkan tour guide-nya namanya Gisel Iya, misalkan. kayak gitu ya Pak. Grup 305 UP misalkan, tour guide Gisel begitu ya. Betul. Oh ya. Habis itu langsung ke hotel itu. Apa pernah dipelajari dari bandara langsung ke tour ke Destinasi lain. destinasi atau rata-rata ke hotel? Untuk itu biasanya semisalnya penjemputan itu di pagi hari, untuk seorang tour guide pasti masih punya waktu untuk membawa tamunya berjalan-jalan di sekeliling kota Jakarta, seperti itu. Oh, Cuman gitu. kalau misalkan penjemputannya sore ataupun malam, itu sudah dipastikan akan langsung check in hotel. Oke, sekarang saya pengen tes ini bahasa Inggrisnya nih. Wah, pasti. Nah, sekarang ketika ada di mobil ya, dari bandara terus di dalam mobil langsung kan. Iya. Nah, misalnya saya ambil contoh nih. Setelah ke bandara tidak langsung ke hotel tapi ke tempat wisata. Coba pengen tahu bahasa Inggris kamu ketika ada di mobil tetapi menuju ke saya contohkan ke Museum Fathahillah. Museum Fathahillah. Coba ini seperti kamu menyambut tamu orang asing yang dijemput tadi. Pengen tahu nih. Jadi biasanya seorang tour guide itu ketika di dalam bus mereka akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Oke, tolong diberikan contoh. Boleh. Saya akan mencontohkan dalam bahasa Inggris. Good morning, dear ladies and gentlemen. Welcome to Jakarta. My name is Gisel, your tour guide from your travel agent partner here in Indonesia. I will accompany you during your 3-day stay in Jakarta. We have here Mr. Sam as our driver, with Mr. Dan as assistant to driver. On the first day after pickup service, we take you to have Jakarta sightseeing to Old and New Jakarta, with photo stop at Independence Square, then a visit at Old Batavia City Hall Square. On the second day, we take you to have Jakarta Heritage Tour program to beautiful mini Indonesia Park, with a visit at Minanggis Traditional House from West Sumatra Pavilion, Torajanis Traditional House from South Sulawesi Pavilion, and also Papua Traditional Hut from West Papuan Pavilion, and don't forget also visit to Bird Park. And on the third day, we drop you off the airport to take the flight to Yogyakarta. Well, ladies and gentlemen, in a minute we approaching to the Old Batavia City Hall Square when we heading a parking area across the Old Batavia City Hall Square where we get off the bus. Well, ladies and gentlemen, welcome to Jakarta sightseeing program to Old Batavia City Hall Square that located in Kota Tua, West Jakarta. In front of us, we have there Jakarta Historical City Museum, namely Museum Fathahillah, or popularly called as Museum Fathahillah, that used to be Batavia City Hall or Stadthouse. On your left, we have there the Puppet Museum, that used to be the first church in Batavia, namely Christchurch. On the opposite of Museum Fathahillah, we have here the famous restaurant, namely Cafe Batavia, where businessmen and foreign tourists
enjoy lunch or dinner in colonial atmosphere. Next to Cafe Batavia, we have their Indomaret convenience store. That used to be the first insurance company in Batavia, namely Jasa Insurance. Next to Indomaret convenience store, we have their Batavia Central Post Office, namely Pos Indo. Meanwhile, on your left, we have their the Art and Ceramic Museum that used to be the Hall of Justice or Landrat Vanias DC. And finally, in the middle of the square, we have there the fountain where the people of Batavia used to get the fresh water for drinking and washing. Seperti itu, Mas. Oh gitu ya, luar biasa. Luar biasa saudara-saudaraku semuanya, bahwa ini Gisel ya sudah siap rupanya. Siap untuk jadi tour guide ya. Di travel agent. Ya. Ini tadi dari bandara selama di perjalanan sudah diperkenalkan oleh Gisel sampai Museum Fathahillah ya, akhir ya. Semoga bisa menjadikan referensi bagi para pelajar tingkat SMK jurusan Walpi ya. Ini Gisel ada sebagai contoh. Saya pikir ini saja video kali ini. Besok kita lanjutkan di yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Oke Gisel.